Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Tentunya setiap orang mendambakan tempat atau lingkungan kerja yang nyaman dan menunjang, tak terkecuali seorang polisi. Dalam film berjudul Inspektur Daud Ibrahim yang dibintangi oleh Jaya Surya ini, kita diajak melihat bagaimana seorang polisi yang mendapat tugas pertamanya terkejut ketika mengetahui bahwa police stationnya jauh dari kesan normal. Ditambah lagi, dengan kondisi lingkungan setempat yang nampak tak menghargai hukum, membuat si polisi berpikir liar mengenai rencananya. Film berdurasi 127 menit ini garapan sutradara Sajid Yahya dan dirilis pada tahun 2016, mengisahkan tentang cerita hidup seorang polisi saat ditempatkan pada sebuah desa aneh dengan segala tipu muslihat yang mengikutinya, yang mana tingkat kejahatan minim di sana. Sebab itulah seorang polisi pemberani berencana untuk mengupayakan kepindah tugasannya menggunakan bantuan pencuri setempat karena merasa wilayah kerjanya kurang menantang dan membosankan. Namun, siapa sangka rencana tersebut menjadi bumerang baginya dan membuat si polisi berada dalam masalah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dibuka ketika menjelang subuh, di mana seorang wanita nampak meronta-ronta saat hendak melahirkan. Diketahui sang suami adalah seorang haji bernama Ambanatil Kasim. Setelah melewati masa-masa mendebarkan, akhirnya sang buah hati pun lahir dengan selamat dan berjenis kelamin laki-laki. Allah mehirban hai. Uniknya, ketika Kasim hendak mengazani sang anak, azan subuh telah bersambut. Bayi mungil tersebut diberi nama Daud Ibrahim, gabungan dari nama mendiang ayah Kasim dan sang istri. Daud Ibrahim. Daud tumbuh menjadi bocah lelaki yang berprinsip. Sejak kecil, ia sudah mendambakan untuk menjadi seorang polisi. मैं ही पुलिस रहूंगा और तुम लोग चोर बनोगे. Hal ini sedikit banyak muncul dari pengaruh film-film heroik yang telah ditontonnya. Daud berasal dari keluarga kaya. Sebenarnya keinginan Daud menjadi polisi bertentangan dengan kemauan sang ayah dan keluarganya mulanya. Namun akhirnya menyadari bahwa mungkin menjadi polisi adalah takdir Daud, Kasim dan istrinya pun mengizinkan Daud yang telah beranjak dewasa untuk mengikuti tes kepolisian. Daud pun menjalani serangkaian tes dan lolos seleksi hingga ia berhasil mengenakan seragam kaki dan nampak tengah bertugas membasmi para pelanggar hukum. Berkat aksi beraninya, Daud berhasil mendapat penghargaan. Namun ia terkejut saat melihat sang ibu sebagai tamu kehormatan menyematkan lencana di seragamnya dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tapi sedikit lagi mimpi Daud akan menjadi nyata, sebab siang itu ayahnya tengah memberikan wejangan pada Daud dan merestui langkahnya menggapai cita-cita menjadi seorang perwira polisi. Pada posting pertamanya, Daud ditempatkan di sebuah desa miskin bernama Kolanahali di perbatasan Kerala dan Karnataka sebagai inspektur police station setempat. Mulanya komisaris telah memperingatkan Daud bahwa tempat yang hendak ia datangi tak lebih dari sebuah neraka. Sebab sudah 15 tahun berlalu tak ada lagi polisi yang mau ditempatkan di tempat itu. Tak ada rumah dinas bagi polisi ataupun police station di sana. Namun Daud yang ambisius dan hendak membuktikan diri bahwa ia mampu menaklukkan desa yang selama ini menjadi momok bagi para polisi, memaksakan diri mengambil posting tersebut dan meyakinkan sang komisaris bahwa ia siap ditempatkan di Kolanahali. Tak lama kemudian, Daud sudah kembali bertugas melawan para gangster di sebuah depo peti kemas. Selanjutnya, ia telah tiba di stasiun kereta Kolanahali. Tempat itu ramai dan nampak beberapa pasang mata mengintai gerak-geriknya. Beruntung Daud segera bertemu dengan para anggota barunya di police station Kolanahali.
Daud mendapat sambutan yang cukup meriah di sana. Hari itu juga, Daud langsung mengambil alih untuk memimpin tugas dalam rangka menangkap sindikat mafia berbahaya di Kolanahali, yaitu Vasco, Kay, dan Yesu. Daud memerintahkan untuk menangkap kaki tangan Vasco, yaitu Kay dan Yesu, dan Daud pun segera melumpuhkan keduanya. Terakhir, ia mendatangi Vasco yang tengah bersantai dan mengancam mafia itu. Vasco yang tak terima dengan tindakan Daud meminta anak buahnya, Peter, untuk menghabisi Daud. Namun, apa yang terjadi? Peter berjoget konyol di depan Daud dan membuat Daud terbangun dari mimpinya. Ternyata kala itu ia tengah dalam perjalanan ke Kolanahali. Kereta sudah tiba di stasiun Kolanahali, dan ternyata tak sesuai ekspektasi Daud, stasiun itu sangat sepi dan nampak terbengkalai. Daud justru disambut dengan kotoran hewan yang terinjak sepatunya saat turun dari kereta. Daud juga melihat sekeliling dan mencari para anggota yang harusnya menyambut kedatangan Daud, namun tak ada. Ketika ia hendak keluar stasiun, dua orang berpakaian keki, yaitu seorang pria parubaya berpostur tinggi dan tambun, bersama seorang wanita parubaya berpostur kurus dan tak tinggi, mendekati Daud. Mereka bernama Kutan Pillai dan Angel Mary. Seketika mereka mengenali Daud sebagai inspektur baru Kolanahali. Daud masih syok melihat bahwa hanya dua orang itu saja petugas polisi Kolanahali. Ditambah lagi, mereka tak menjemput dengan jeep, melainkan sebuah mobil pick-up yang telah didesain sedemikian rupa sebagai kendaraan angkutan desa setempat. Sepanjang jalan, Daud masih tak percaya dengan apa yang dialaminya. Jalan menuju Kolanahali sungguh di luar ekspektasi. Jalanan itu sepi dan jauh dari kata pembangunan. Lebih terkejut lagi ketika Daud melihat police stationnya yang mirip sekali reruntuhan bangunan daripada balai polisi. Bangunannya usang, bahkan atap dan gentengnya bisa tiba-tiba jatuh kapan saja. Kondisi di dalam lebih memprihatinkan. Berkas-berkas berserakan, perabotan tak beraturan susunannya. Sekeliling berdebu dan seperti tak pernah dibersihkan. Bahkan Daud baru menyadari bahwa tak ada aturan hukum di wilayah tersebut, sebab ia menemukan jika sel di balai polisi itu disewakan kepada para pekerja ladang seseorang bernama Farutan Farkey. Seketika Daud mengusir mereka untuk segera angkat kaki dari situ. Hal aneh lainnya, di papan pencarian buronan, Daud melihat 3 foto tertempel di mana muka ketiganya mirip dengan 3 bandit dalam mimpinya, yaitu Vasco, Kay, dan Yesu. Tapi Pillai berkata bahwa mereka bernama Vasu, Kailmal, dan Kanhaf. Selanjutnya bersama kendaraan sudi, Pillai mengantar Daud ke rumah dinas. Sekali lagi Daud menarik nafas panjang ketika melihat rumah dinas yang disediakan untuknya. Esok harinya, Daud mulai bertanya seputar kasus-kasus di Kolanahali pada Pillai dan Angel. Namun penempatan pertamanya di desa serampangan itu menghancurkan semua harapan Daud. Ia kecewa pada negara bagian yurisdiksinya yang menyedihkan, di mana kejahatan tertinggi yang pernah dilakukan hanyalah pencurian tandan pisang matang. Di waktu yang sama, Farutan Farkey datang menghardik Daud yang telah mengusir anak buahnya kemarin. Belum selesai Farkey berbicara, Pillai langsung mengusirnya. Setelah kepergian Farkey, Daud yang sudah tak tahan lagi membanting meja tua di depannya hingga terbelah. Kondisi wilayah kerjanya membuat Daud nyaris hilang kesabaran. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaannya membutuhkan banyak perjuangan lebih dari sekedar yang ia harapkan. Daud berpikir bagaimana ia bertahan dan menghadapi tekanan serta tugas yang membosankan. Kemudian ia mengingat kembali pada pelatihannya menjadi polisi hingga pengucapan sumpah jabatannya. Seketika Daud mendapatkan semangatnya kembali.
Dengan bantuan Sudi, ia mulai memperbaiki jeep polisi yang terbengkalai di sebelah rumah dinasnya hingga jeep dan motor dinas itu pun berfungsi kembali. Daud juga menata ulang balai polisi usang dibantu oleh Pillai, Sudi, dan Angel. Mereka berupaya menghidupkan kembali police station untuk menjadi tempat yang layak bagi masyarakat setempat. Suatu hari Daud bertemu Appendix Papi, seorang pencuri yang hobi menelan setiap emas atau barang berharga hasil jarahannya. Cara unik Pillai dan Angel untuk mendapatkan kembali barang-barang yang ditelan Papi adalah dengan mengajaknya memakan buah nangka hingga pencernaan pencuri itu lancar dan barang yang ditelan bisa keluar bersama kotoran esok harinya. Hal tersebut membuat Daud benar-benar stres. Sementara malam harinya, Daud melihat sekumpulan orang yang kesulitan mengangkut barang-barang ke atas pickup dan ia pun membantu mereka. Namun betapa terkejut Daud esok harinya ketika melihat police stationnya penuh sesak dengan warga yang mengadukan bahwa semalam Daud tengah membantu para perampok mengangkat barang-barang jarahan. Daud baru menyadari jika semalam ia telah salah membantu. Segera Daud bergegas hendak menangkap mereka setelah mengetahui kemungkinan keberadaan mereka dari Papi. Dalam perjalanannya, Daud memergoki dua orang mencurigakan melintas di hadapannya. Ternyata keduanya tengah dikejar oleh seorang wanita bernama Nitya. Nitya nampak mengejar dan menghajar keduanya yang tak lain adalah Kaimal dan Kanhaf, anak buah Fasu. Daud melongo memperhatikan gadis itu beraksi melumpuhkan kedua pencuri. Hingga akhirnya Nitya berhasil mendapatkan kembali tasnya sementara Kaimal dan Kanhaf digelandang ke police station. Di sel, Daud menghajar keduanya secara membabi buta. Malam harinya, Fasu mengancam Pillai untuk segera membebaskan kedua anak buahnya atau jika tidak, ia akan membakar balai polisi berikut isinya. Esok harinya, Pillai yang ketakutan atas ancaman Fasu hendak melaporkan pada Daud, namun ternyata Daud sudah lebih dulu menggantung Fasu secara terbalik di sana. Tak lama kemudian, setelah menghukum ketiganya, Daud pun membebaskan mereka. Siang itu, Daud menerima panggilan untuk mengawal seseorang yang tengah mengambil sejumlah uang bernilai besar dari sebuah bank untuk sebuah koperasi. Datanglah Daud ke tempat yang dituju dan ternyata pegawai koperasi tersebut adalah Nitya. Mereka pun berkenalan hingga perbincangan mereka menjadi lebih akrab. Usai mengawal Nitya, Daud kembali ke balai polisinya dan terkejut ketika melihat sang ayah tiba di sana. Kasim sangat menyayangkan melihat tempat kerja putranya yang menyedihkan. Lihat Serana. Assalamualaikum. Mempertimbangkan nasihat sang ayah, Daud pun menghubungi komisaris bermaksud meminta transfer tugas. Namun komisaris berkata bahwa transfer tugas tak semudah pengucapannya. Untuk mencapai itu, Daud harus bisa memecahkan masalah serius terlebih dahulu. Mengingat tak ada jalan lain, Daud pun menyusun rencana bersama geng Fasu dan memberitahu ketiganya untuk mencuri uang dari koperasi. Setelah itu, bertemu dengannya di tempat terpencil usai melangsungkan aksi. Namun siapa sangka jika rencana Daud merupakan bumerang bagi dirinya sendiri. Trio perampok yang telah diperintahkan untuk merampok koperasi desa berhasil mencuri uang sesuai perintah Daud, tapi melarikan diri dengan semua uang jarahan. Mereka mengkhianati Daud dan mengambil semua uang untuk diri mereka sendiri karena berpikir bahwa Daud sedang mencoba melambungkan namanya dan menenggelamkan mereka. Daud pun kebingungan melacak jejak mereka. Sementara itu di waktu yang sama terjadi perampokan bersenjata di sebuah bank di Mangalore yang dipimpin oleh Mr. X. Komplotan Mr. X yang terdiri dari 3 orang berhasil mencuri uang, emas, serta benda yang tak ternilai harganya, termasuk batu merah delima milik seorang don dan gangster ternama Akbar Ali. Mr. X dan gengnya berencana untuk melarikan diri ke Kolanahali karena tempat itu sepi dan kecil kemungkinan mereka bisa terlacak.
Namun, dalam perjalanan, van mereka bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Fasu dan gengnya. Mulanya, Fasu and the Gang bermaksud menghilangkan jejak dengan membawa mereka supaya tak terlacak oleh Daud. Tapi alhasil, mereka justru menemukan hasil jarahan di van Mr. X. Kemudian mereka mengamankan barang jarahan berikut personilnya. Akbar Ali marah saat mengetahui batu merah delimanya turut hilang dalam perampokan bank. Komisaris memerintahkan Daud untuk membantu pelacakan sebab hasil investigasi polisi menyatakan jika komplotan perampok bank menuju ke wilayah kerjanya, Kolana Hali. Segera Daud bergegas, ia pun menemukan mobil van berada di TKP. Saat penyisiran, Daud menemukan sebuah ponsel dan kotak merah di mana saat dibuka terpancar cahaya kemerahan dari dalamnya. Ia mengamankan barang-barang itu ke police stationnya. Di sana, ponsel yang ditemukan Daud mendapat panggilan dari Akbar Ali yang mengatakan untuk segera mengembalikan kotak merah miliknya. Penasaran, Daud pun mendalami penyelidikan. Sejauh ini, geng Fasu dan Mr. X belum juga ditemukan. Akhirnya, dengan bantuan Appendix Papi, Daud berhasil melacak dan menangkap 6 anggota perampok tersebut. Ketika menginterogasi Mr. X, Daud menemukan tentang keterlibatan Akbar Ali selaku Don Dunia Bawah mengenai kepemilikan batu merah delima. Esok harinya, Nitya serta manajer koperasi mendatangi police station untuk menyelesaikan masalah perampokan yang dilakukan geng Fasu. Namun, setelah menyelesaikan masalah melalui kompromi, Daud memprovokasi Akbar Ali untuk datang menemuinya. Tak terima ancaman Daud, Akbar Ali menculik ayah Daud, Pilai, Angel, serta geng Mr. X. Akbar meminta batu merah delimanya dikembalikan. Daud terkejut ketika menyaksikan balai polisinya hancur berantakan. Tersisa Papi yang menjelaskan bahwa anak buah Akbar Ali datang mengacak-acak ruangan dan membawa semua orang. Ia beruntung tak terjaring sebab saat kejadian Papi di toilet. Akhirnya, bersama geng Fasu yang bersembunyi, Daud datang mengantar kotak merah itu. Namun Akbar naik pitam sebab isinya kosong. Hingga tiba saat Akbar hendak menginjak topi polisinya, Daud bangkit menendang Akbar hingga terpental. Kemudian Fasu dan gengnya keluar dari persembunyian dan membantu Daud bertarung melawan anak buah Akbar Ali. Pertikaian pun pecah di sana. Dalam kericuhan itu, geng Mr. X dan geng Fasu bersatu membasmi anak buah Akbar Ali. Sementara Daud sendiri menembak mati sang pimpinan gangster. Pada akhirnya Daud mendapat penghargaan atas keberaniannya melawan penjahat kelas kakap Akbar Ali. Dalam pengakuannya pada komisaris, Daud berkata bahwa ia tak mengetahui di mana keberadaan batu merah delima itu. Padahal, batu merah delima tersebut telah ditelan oleh Appendix Papi. Selanjutnya, komisaris bertanya, apakah Daud tahu di mana ia akan ditempatkan? Kemudian, Daud membayangkan jika ia hendak ditempatkan di Pakistan menghadapi Don Dunia Bawah sekali lagi. Inspektur Daud Ibrahim. Dan film pun selesai.